Amerika Serikat dikabarkan akan memberikan sanksi kepada Indonesia terkait belanja jet tempur yang dilakukan Indonesia dengan membeli 42 jet Chengdu J-10 China. Dilansir dari Military Watch Magazine memberitakan, hampir 8 tahun sebelum pesanan untuk J-10C dilakukan, Kementerian Pertahanan Indonesia pada Februari 2018 memesan 11 pesawat tempur Su-35S Rusia. Dengan pengadaan lebih lanjut dari jenis tersebut diharapkan untuk melengkapi beberapa skuadron. Pada Agustus 2018, Direktur Jenderal Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Indonesia mengonfirmasi bahwa Amerika sedang mencoba campur tangan untuk menggagalkan kesepakatan di mana Su-35 akan dibayar dengan perdagangan barter. Kesepakatan senilai 1,1 miliar dolar dikonfirmasi pada tahun 2024 telah ditunda, terutama karena ancaman dari Washington untuk menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Jakarta di bawah Undang-Undang Penanggulangan Musuh Amerika melalui sanksi CAATSA. Ancaman-ancaman ini dianggap sebagai salah satu faktor yang mendorong pemerintah Indonesia untuk berupaya membuktikan sanksi ekonominya, yang dilakukannya dengan sangat cepat sejak awal 2022, dengan cara seperti mengurangi ketergantungan pada sistem pembayaran barat. Seandainya Amerika Serikat tidak mengancam akan memberikan sanksi kepada Indonesia, kemungkinan besar Indonesia akan membeli Su-35 dan mungkin Su-57 sebagai pesawat tempur superioritas udara utamanya, sehingga menyisakan lebih sedikit ruang dalam armada untuk pengadaan J-10. Status netral Indonesia telah mendorong Indonesia untuk menghindari ketergantungan penuh pada peralatan dari blok barat atau non-barat, yang berarti bahwa dengan tidak adanya Rusia sebagai pemasok, kemungkinan pengadaan dari Tiongkok akan jauh lebih besar. Bagi Amerika Serikat, dampak dari ancaman sanksinya bisa dibilang sangat merugikan. Kesepakatan J-10C jauh lebih besar daripada yang direncanakan untuk Su-35, yang berarti lebih banyak dana dialokasikan untuk sektor pertahanan musuh blok barat daripada yang mungkin terjadi. Kemitraan strategis Tiongkok dengan Indonesia juga jauh lebih kuat daripada Rusia, dan penguatan kemitraan ini menimbulkan tantangan yang lebih besar bagi kepentingan barat dalam meminimalkan pengaruh musuh di negara terbesar di Asia Tenggara ini. J-10C juga merupakan pesawat yang jauh lebih canggih daripada Su-35, yang dapat mengakibatkan tantangan yang lebih besar terhadap potensi upaya negara-negara blok barat untuk melanggar wilayah udara Indonesia di masa mendatang. Berikut ini komentar netizen Eropa dan Latin dukung Indonesia dari ancaman Amerika Serikat usai belanja jet tempur Cina. Ada apa dengan Amerika? Sekarang mereka terus-menerus menjatuhkan sanksi kepada separuh dunia dan terlibat di mana-mana. Kebebasan berkuasa, pasar bebas. Tapi hanya jika itu menguntungkan mereka, orang Amerika. Indonesia bisa bebas memilih dari siapa mereka membeli. Kalau kamu punya harga diri dan kedaulatan, kamu akan hidup sejahtera. Kalau kamu hidup dengan berlutut dan menaati perintah, kamu akan hidup susah seumur hidupmu. Kamu hanya bisa memilih, hidup merdeka atau terbelenggu. Orang Amerika itu gila, mereka ingin diminta izin untuk segala hal. Pria ini dikenal karena ingin memaksakan kehendaknya pada negara lain jika mereka tidak melakukan apa yang dikatakannya. Itulah caranya untuk memenangkan pengikutnya. Amerika seperti biasa mencampuri urusan orang lain. Mereka pikir mereka pemilik dunia dan segala hal yang mereka lakukan berujung pada ancaman atau tindakan perang. Mereka harus meminta izin kepada Paman Sam. Itulah mengapa dia menciptakan perang di mana ada perdamaian. Amerika ingin orang membeli pesawat dari mereka. Itu bisnis mereka. Monster itu dalam kurung Amerika menggerakkan tentakelnya kemana-mana. Di Uni Eropa, permainan kotor adalah spesialisasi mereka. Amerika ingin ikut ambil bagian dalam setiap hujan deras. Dibutuhkan banyak uang untuk membiayai perang dan menggulingkan pemerintahan. Menginvasi wilayah membutuhkan biaya yang besar. Apa yang seharusnya dan dapat dilakukan Indonesia adalah menyuruh mereka pergi ke neraka dan membeli apa yang diinginkan dan dibutuhkan negara itu. Apa yang dipikirkan Amerika tidak memiliki nilai atau arti apapun, itu hanyalah upaya putus asa untuk tetap bertahan. Orang-orang asing sialan itu pikir mereka bisa memutuskan mau beli dari negara lain atau tidak. Sudah cukup, negara berdaulat membeli siapapun yang diinginkannya. Mereka ingin menjual semuanya sendiri dan tidak ada sanksi bagi mereka yang tidak membeli dari mereka. Sungguh keterlaluan bahwa hanya orang-orang asing sialan itu yang bisa memilih siapa yang mau dibeli atau dijual. Sudah cukup, kita harus menyatukan dunia melawan mereka atau memblokir perdagangan mereka.
Cukup dengan para diktator sialan ini. Hebatnya, sekarang semua negara harus meminta izin dari babi itu untuk berbisnis. Sampai kapan babi ini akan pergi dan mulai berpikir dialah pemilik dunia? Siapa sih orang-orang Amerika idiot ini? Cukup, semua orang melawan mereka. Makhluk-makhluk terkutuk itu diwarisi dari nenek moyang mereka yang menyedihkan di Eropa. Amerika, kalian bukan apa-apa. Kalian sombong dan suka mengutarakan pendapat kalian tentang negara lain. Kalian akan bangkrut. Utang kalian tidak dapat dibayar. Mereka pikir mereka pemilik dunia. Harus ada yang menghentikan mereka. Mereka tidak bisa seenaknya berbuat sesuka hati demi keuntungan mereka sendiri. Amerika pernah memperjuangkan pasar bebas, tetapi sekarang tidak lagi. Amerika adalah negara yang kejam dengan profil diktator yang telah kehilangan hegemoninya. Dan sekarang, dalam kemundurannya, tidak melakukan apapun selain mengancam. Uni Eropa ingin menjadi yang terkuat di dunia dalam setiap bidang agar dapat menguasai planet ini. Itu jelas. Setiap negara berhak melengkapi dirinya dengan teknologi militer tercanggih untuk melindungi warganya dari ancaman eksternal. Amerika Serikat merasa cukup kuat untuk menentukan dari siapa mereka boleh membeli dan siapa yang tidak. Tetapi kerajaannya sudah mengalami kemunduran, akan segera berakhir, dan raja tidak akan pernah bertahan lama. Dan siapa gerangan Amerika yang berani memberi sanksi kepada negara lain? Semua orang bisa melakukan apapun yang mereka mau dengan uang mereka sendiri. Biarkan dia membelinya. Sudah saatnya untuk memperjelas hal-hal bagi Amerika Serikat bahwa dia bukan pemilik dunia, dan bahwa dunia harus menjunjung tinggi dan menghargai kebebasannya dan keputusan yang bebas dan otonom. Beli penawaran terbaik, dunia gila. Sekarang Trump ingin memaksakan pada negara-negara tempat untuk mengandalkan. Negara bebas membeli dari siapapun yang mereka inginkan dan apapun yang mereka inginkan. Kita harus mengambil tindakan, tuan-tuan. Jangan membeli atau menjual apapun ke Amerika Serikat. Tutup pintu bagi mereka. Kesombongan mereka serius. Hei, orang Amerika ini kepo dan iri banget. Sekarang mereka mau ngatur barang yang dibeli negara lain. Dasar orang olol leho. Mengapa mereka tidak mengurusi urusan mereka sendiri dan membiarkan orang lain melakukan hal yang sama? Alih-alih ikut campur di tempat yang tidak seharusnya. Orang Trump ini mungkin seorang pecandu narkoba, dia hanya melakukan hal-hal bodoh dan rakyat Amerika tidak melakukan apapun dan dia akan membuat mereka bangkrut. Lihat orang ini, dia pikir dia siapa? Dunia harus bangkit sebelum terlambat. Tenanglah Indonesia, saya punya beberapa pesawat kecil yang akan saya jual, dan Anda dapat menggunakannya untuk pertama kalinya dengan orang Amerika. Dan ada negara yang benar-benar menyebut dirinya bebas dan berdaulat, tetapi tidak lebih dari sekadar tikus. Orang Amerika ini gila. Jika perdagangan seharusnya bebas di seluruh dunia, bayangkan jika mereka melarang orang membeli dari pedagang berdasarkan apakah mereka berhaluan kiri atau kanan. Itu absurd. Setiap orang berhak membeli dan menjual sesuka hati dan sesuai kemampuannya. Mereka salah, dan saya tegaskan lagi. Orang ini seharusnya tidak menjadi presiden. Dia berbahaya bagi kemanusiaan. Bandit tua ini ingin menguasai segalanya. Dia kaisar Romawi, mereka harus membayar upeti kepadanya. Mereka adalah pembunuh terbesar di planet ini. Merekalah yang menebar kebencian dengan mengatakan bahwa sosialisme adalah kegagalan. Tetapi Tiongkok adalah sosialis dan melampauinya dalam segala hal. Sosialisme gagal seperti kekaisaran manapun. Imperialisme tidak gagal karena ia memajaki segalanya dan mencuri pajak bahkan dari orang mati. Seandainya mereka orang Amerika, tidak akan ada masalah dan perdagangan bebas akan menjadi norma. Amerika tidak pernah berhenti meributkan segalanya dan ingin menguasai segalanya atau mendapatkan sepotong kue. Itulah sebabnya orang-orang dimanapun membenci orang Amerika. Amerika Serikat adalah wabah terburuk. Mereka pikir mereka pemilik dunia. Seluruh dunia harus bersatu melawan ancaman dan terorisme mereka. Trump dan pemerintahannya tidak boleh mencampuri kedaulatan negara lain. Itulah persaingan bebas. Sekarang Trump akan mengatakan bahwa hanya produk McDonald's yang boleh dibeli. Hidup perdagangan bebas. Biarkan negara membeli dari siapapun yang paling cocok untuk mereka. Seluruh dunia akan jatuh menimpa mereka, menghancurkan Amerika Serikat, dan mereka akan membayarnya dengan darah, banyak darah untuk rakyat Amerika. Dunia sudah lelah melihat penghinaan dan perbudakan yang diinginkan monster Amerika ini.
Amerika Serikat adalah kediktatoran rahasia. Guguk tidak membiarkan kita makan atau hidup. Mereka penipu seperti penjahat. Mereka hanya ingin memiliki senjata agar mereka dapat terus menyerang negara lain dan merampas sumber daya. Orang-orang Amerika yang menyedihkan dan tak tahu malu ini mengira mereka adalah pemilik dunia. Dia menyaksikan bisnis senjatanya runtuh. Kami memanggilnya Trump, kaisar dunia. Saya pikir di dunia ini kita semua hidup di bawah tekanan antek-antek Yankes. Dunia sedang mempermainkan orang Amerika. Sekarang ternyata tidak ada negara manapun yang berhak membeli apapun yang diinginkannya dari negara lain, kecuali Amerika, karena orang-orang gringo itu sudah gila. Tarif tidak akan berlaku lagi baginya. Lebih baik ia menyerahkan diri ke pihak berwenang dan membayar utangnya, seperti seorang pedofil terkenal. Atas dasar apa negara dengan utang terbesar di dunia, dengan kemungkinan gagal bayar yang tinggi, menjatuhkan sanksi? Semua negara berhak atas kebebasannya masing-masing. Tolong suruh si idiot ini urus urusannya sendiri. Aku tidak mengerti bagaimana NATO bisa begitu tidak kompeten sampai-sampai terus-menerus menuruti perintah orang tua gila seperti ini. Itulah mengapa setiap negara perlu memproduksi senjatanya sendiri. Di masa-masa ini tidak ada negara yang dibutuhkan. Semua pikiran telah terbangun. Namun sudah saatnya bagi negara itu untuk menegaskan kedaulatannya dan membeli apa yang diinginkannya. Sungguh arogan, sungguh angkuh. Perilaku itu menunjukkan rasa superioritas mereka. Namun, mereka jatuh tak terelakkan. Kejatuhan mereka tak terelakkan. Sedikit demi sedikit mereka akan ditinggalkan sendirian. Dia bisa pergi ke Indonesia dan membelinya dari siapa saja kecuali Amerika Serikat. Hahaha, Trump gelo, dia membuat musuh di mana-mana tanpa alasan. Indonesia jangan takut dengan penjual hamburger. Orang pemberani akan terus hidup sampai si pengecut menginginkannya. Semua negara bebas. Amerika Serikat saja tidak bisa mengelola negaranya sendiri, tapi mereka ingin menguasai dunia. Gila sekali.